Kita akan belajar gimana caranya biar jobnya laris manis dan rezekinya lancar. Kita akan ngobrol bersama Kang Agung. Assalamualaikum Kang Wah, Barko. Waalaikumsalam. Masya Allah, beda Alhamdulillah. ya kalau yang motivator selalu diawali dengan salam ya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Padahal ini rumahnya beliau. Ini jadi set-set pakai punya Alhamdulillah. beliau. Masya Allah Masya ya. Allah. Diterima dengan baik di sini, luar biasa. Alhamdulillah. Saya tadi masuk ke sini dibukain pintunya, bukan dibukain Alhamdulillah. aibnya ya. Jangan. Harus pandai-pandai menutup aib. Bener. Kalau kita pandai menutup aib, maka aib kita pun ditutup nanti sama Bener, Allah. betul sekali. Kalau kita jolimi Alhamdulillah. orang, maka rezeki kita juga nanti akan seret ya. Iya, Bener jelas. banget. Materi sebelumnya tadi ya. Nyambung. Nyambung. Iya, iya, iya. Gimana nih sekarang Ya, Kang Agung dengan sesuatu yang baru, ya, Inspira. Artinya pasti kalau lihat dari namanya Inspira, ya. inspirasi yang bikin bahagia. Nah, Betul. jadi kan waktu kemarin motivasi, sekarang Inspira. Apa yang dibawa gitu dari Inspira ini? Sebelumnya nanti kita akan bahas Ya, tentang konsep rezeki ini untuk ngobrol kali ini. ya. Ya betul, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Mhm. Kang Barko, inspirasi yang bikin gembira. Iya. Masya Allah, itu kena banget tuh ya. Mhm. Betul, hadirnya Inspira ini adalah tujuannya adalah menginspirasi, Hmm. ya kan, mencontoh, ya Mhm. kan, mengedukasi, Mhm. memberikan suatu hal-hal energi positif. Itu memang harapan-harapan kami. Mhm. Dengan demikian, kalau kita memberikan hal kebaikan, membuat orang Mhm. bahagia, Mhm. memudahkan urusan orang lain, maka kita punya kesulitan, kita punya urusan, Allah mudahkan. Itu sih harapan saya. Luar biasa. Seperti Jadi itu. ketika kita memudahkan urusan orang lain, Ya, maka urusan kita akan dimudahkan. Dan dimudahkan. yang penting kita jangan main mudah-mudahin pekerjaan. Jangan ada Ya, main-main. Itu juga penting ya betul. kan. Jangan gampangin. Jangan ngegampangin. Sama yang ngundang juga, jangan Betul. gampangin. Apalagi jadi cowok kegampangan. Baik. Beda lagi jalurnya ya. Oke Kang, Ya. aku pengen ngobrol kali ini, pengen Mhm. belajar sama Akang Ya, yang Masya Allah banget ya. sama-sama Kalau ya belajar. dilihat dari karirnya atau job-jobnya banyak banget ngisi di tempat-tempat kayak corporate atau pemerintahan, banyaklah menginspirasi orang dan intinya kan tujuannya adalah Ya. ngasih manfaat untuk banyak orang. Nah, Mhm. aku juga waktu itu kan pernah ke sini curhat juga gimana nih biar karir aku makin Ya. oke, jobnya juga makin banyak. Nah, kali ini Alhamdulillah. aku pengen belajar. Nah, gimana sih kita tuh meyakini diri kita tuh bahwa rezeki itu diatur? Hmm. Dan gimana kalau misalkan rezekinya itu nggak sesuai harapan kita gitu? Oke. Nah, gimana tuh cara ngadepinnya? Siap. Pertama adalah tentang keyakinan. Mhm. Oke. Lihat di sekitar kita nggak usah jauh-jauh. Kenapa burung ini bisa terbang? Mmm. Ya kan? Mhm. Kenapa ikan berada di dalam air? Bener. Ya kan? Mhm. Kenapa hidung kita lubang ini pas nih ke bawah, Mhm. nggak lurus ke atas. Kalau lurus ke atas kan Masya Allah ya, Mhm. hujan bisa nampung kita, Nampung ya kan? kan, iya. Artinya apa? Semua diatur, ada yang ngatur. Mhm. Kalau kita nggak yakin dengan hal itu, maka sulit. Apapun, sebagus apapun pemahaman kita, kalau kita nggak yakin ada Yang ngatur. yang Mhm. ngatur, ya kan? Sesosok yang luar biasa yang Mhm. ngatur, Masya Allah. Jadi, pertama keyakinan dulu bahwasanya hidup ini semua ada yang atur. Oke, bener. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan kita? Mmm. Nah, sekarang harapan kita terukur atau tidak dengan Mmm. kapasitas kita. Oke. Oke, contohnya gelas ini kapasitasnya misalkan katakan 330 mili. Oke, mhm mhm. Oke. Ketika gelas ini diisi dengan sejumlah air 1 ember, Mhm saya mhm. tanya, apakah gelas ini bisa menampung air 1 ember? Nggak bisa. Nggak bisa. Mubazir, nanti malah Iya, becek ya kan, betul banjir. kan, banjir, tertumpah ya Mhm. kan. Yang lainnya tertampung satu gelasnya, yang lainnya banjir ataupun Mmm. tidak bermanfaat. Kenapa? Karena gelas ini tidak memperluas Oh, kapasitas dirinya. oke. Bagaimana caranya kita ingin sesuai harapan kita? Kan kebanyakan Mmm. pasti harapan Bener besar, bener. maunya kita, ya kan? Mhm mhm. Maka gelas ini harus berubah dulu. Oh. Ke apa? Dengan kapasitas 1 ember. Caranya bagaimana? Berarti gelas ini dirusak dulu atau diperbaiki dulu, ya Mmm. kan? Dirubah, dicetak lagi. Sebesar apa? Sebesar 1 ember. Maka dengan Mmm. demikian, maka gelas ini bisa menampung air Mmm. sebanyak 1 ember. Gitu. Oh. Jadi jawabannya adalah
Kenapa rezeki kita tidak sesuai dengan harapan kita? Tanyakan juga kapasitas kita selama ini Mmm. dalam berikhtiar seperti apa, Mhm. dalam beribadah, Mhm mhm. dalam berkomunikasi, Mhm mhm. dalam berbuat baik, ya kan? Mhm mhm. Semuanya hidup ini seimbang. Sunatullahnya sudah seperti itu. Jadi Oke. jangan mempermasalahkan kenapa rezeki saya sedikit, Mmm. kenapa jangan permasalahkan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dibandingkan Ah, hambanya. oke. Kayak gitu. Jadi kita juga ketika ingin sesuai harapan dan Iya, rezeki kita pengen dikasih banyak, ya. udah siap belum Untuk nampungnya, ya nampungnya. kan? Entar biasa megang sejuta dikasih miliar, kaget ya Iya, kan? Udah bisa belum ngelolanya, iya, gitu. betul sekali. Berarti balik lagi ke kapasitas diri kita. Kalau Ya, kita pengen sesuai harapan atau dapat yang lebih besar, ya berarti besarkan dulu diri kita kan, hmm, dengan ilmunya, dengan knowledge-nya dan ya, segala macam. Jadi jangan malah ngeluh, "Ah, gua cuma dikasih segini." Ya lu oke. tempatnya segitu ya Ya, kan? good. Luar biasa sekali Kang Betul. Agung. Dan aku nih udah nyiapin banyak pertanyaan soal konsep rezeki. Karena Kang Agung kan, selain MC adalah seorang motivator dan sekarang lebih banyak, Alhamdulillah. ngisi training tentang motivasi, memotivasi Ya, orang ya betul. sesuai sama Leadership, leadership, betul. sesuai sama Inspira kan, Ya, inspirasi yang bikin bahagia. amin, Asik. betul ya. Nih, Dahsyat. aku udah nyiapin karena kan, sebagai MC ya, apa sih pentingnya kita tuh sebagai seorang MC ataupun apapun pekerjaannya, pentingnya untuk bersyukur dan Hmm, seberapa pengaruh sih bersyukur ini terhadap kelangsungan karir kita, terhadap kelangsungan rezeki kita? oke ya. Saya tanya, ketika Kang Barko nih Mhm mhm. punya tim, ya kan? Terus singkat cerita tim Kang Barko saatnya gajian, Ah, iya. oke? Atau dikasih Bonus lah gitu. bonus ataupun apa itu kita Mhm. kasih, tim kita ngedumel, ngerasa kurang, Mmm, nggak mensyukuri apa yang mmm, didapat. Kang Barko nyaman nggak di hati? nyaman cuman saya tarik, "Gua udah kasih ya, jangan ngeluh-ngeluh loh, segini aja alhamdulillah loh, kerja yang bener." Gitu. Gitu. Artinya kita ikut ngedumel juga kan, Bener, udah ya kan? dikasih malah ini. Ya kan? Singkatnya adalah ada rasa tidak nyaman. Mhm mhm. Sama halnya Allah, Tuhan Mmm, yang memberikan mhm. rezeki. Ketika kita ya kan sudah dikasih sama Allah, terus kita ngedumel kok cuman segini, kok gini Mmm, amat mhm dan mhm. lain-lainnya. Maka Allah pun ada rasa nggak nyaman, ini Mmm, hambaku kok nggak bersyukur, mmm, gitu loh. Karena kalau kita bersyukur, maka rezeki ditambahkan. Itu kan sudah ada, mhm. ya kan? Dalam Islam pun membahas hal seperti itu. Nah, sekarang pengaruhnya apa nih dengan rasa syukur dengan Nah, iya. tingkat rezeki, ya kan? Mhm. Menurut saya sangat berpengaruh. Kenapa? Rasa syukur itu adalah sebuah rasa yang hadir dalam hati kita, yang Mhm. dimana itu memancarkan sebuah energi yang baik, energi Mmm, yang mhm mhm. positif, sehingga hati yang lapang. Setuju, Oke, heeh. kembali lagi, hati yang lapang mampu menampung rezeki yang begitu banyak. Kenapa? Dengan kita hati lapang, maka yang kita rasakan nyaman. Orang Mhm. lain di sekitar kita pun nyaman, Mhm ya mhm. kan? Dengan sendirinya nanti Allah tuh yang gerakan. Mmm. Oh, si fulan ini, pembicara ini atau MC ini atau talent ini bagus nih Mhm. dalam merespon sesuatu, bagus tuh penampilannya juga, terus beliau tuh nggak ngoyo gini gini gini, udah pakai fulan aja, ini aja. Nah, Mmm. maka didekatkanlah dengan rezeki, kayak gitu. Jadi Mmm. bagi saya rasa syukur itu sangat mempengaruhi untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang lainnya. Karena di situ energi kita jadi positif ya, Iya, iya, nggak negatif. Kalau iya, kita ngedumel mulu, iya, kesel, ya orang tadinya mau ngasih sesuatu jadi males kan, iya, mukanya lagi cemberut, jadi nggak jadi, ada takutnya betul, takut dia emosi. Padahal betul, sebenarnya, orang ini mau ngasih sesuatu kan sama kita, simpelnya iya, kan gitu ya. betul, Jadi bersyukur itu sangat berdampak banget sama kelangsungan rezeki kita ya, dan apa namanya, dampak positifnya kita akan rasain dapat banget ketika kita betul, bersyukur. Ya sesuai janji Tuhan kan kalau kita makin bersyukur ya ditambah kan betul, rezekinya. sip. Nah Tapi sekarang gini mhm, coba Kang Barko tangannya gini, mhm mhm, ya kan, tangannya gini, terus, terus, coba rasakan ada energi nggak? ada. Ada kan? Heeh, Ada hangat-hangat kayak mhm gimana, mhm, bahkan kayak magnet, mhm ya mhm, kan? telemagnet. Nah, ini adalah bagian dari rezeki, padahal ini nggak Oh, nyentuh loh, ini nggak nyentuh kan? iya iya Nggak iya. nyentuh. Nah Ikutin sama ikutin kameramen semua yang di rumah. iya, ya Oke kan? gini gini, heeh. Ah, ini adalah bagian dari rezeki, bagian Oke. dari energi. Nah, Mmm, dengan kita bersentuh dalam arti bersinergi dengan orang lain, mhm. orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Oh, Kita ada rasa tidak bersyukur ketika mhm mhm, diberikan sesuatu, walaupun kita nggak bicara,
dia akan merasakan dengan sendirinya. Oke. Karena itu udah sebuah anugerah, sebuah tanda yang Allah hadirkan. Karena Makanya bener. karena kita punya energi masing-masing ya Punya kan, energi masing-masing. berkesinambungan dan kita semuanya diciptakan olehnya, oleh Mhm. Maha Pencipta. Nah, Pencipta itu menitipkan sebuah energi yaitu cahaya nurnya di dalam dirinya. Nah, itu berkesinambungan gitu loh, Mmm. berkesinambungan. Kita berbuat baik kepada si A tidak membalaskan kebaikan kepada kita, Allah hadirkan kok, tenang aja, si B yang akan berbuat baik kepada kita. Oke, jadi ketika kita berbuat baik walaupun nggak Mhm, sesuai harapan kita, kok nggak dibalas dia malah mmm, jahat sama gue, dia malah tuh, benci sama gua ya, ngasih dia malah pergi gitu kan. mhm, Jadi kita nggak usah sedih, nanti diganti yes. dengan orang lain yang Betul berbeda gitu kan. sekali. Jadi Mhm. tenang aja hidup ini semuanya sudah diatur kok. Mhm. Justru orang-orang yang nggak percaya bahwasanya hidup ini nggak diatur, dia hidupnya nggak bakal tenang, Ya bener sih, setuju banget. gitu. Kadang gini Kak Agung, ketika kita mikirnya rezeki nggak diatur, ketika kita mikirnya masalah malah kita pusingin, selesai Mhm, enggak, capek iya gitu. iya, Tapi diban tapi ketika kita coba untuk bersyukur dan ya, lapang dada, tenang, malah jadi lebih santai ya. kan sebenarnya. Itu terjadi pada kehidupan saya, pengalaman Oke. saya. Jadi di suatu waktu, Allah berikan sebuah ujian, Mhm. sebuah tantangan dalam kehidupan saya, yang di mana ya harta yang saya Mhm miliki, yang di mhm. mana Allah berikan dan qadarullah di malam itu ada pencuri Oh yang pencuri. mengambil tanpa izin gitu kan. Iya Namanya juga pencuri nggak pencuri ya, izin. nggak Masa izin kan. Assalamualaikum Iya, ngabung, mau nyuri mau nyuri nih. iya, biar mancing jokes pastinya. Bagus, Dari tadi kan lucu. serius terus, iya kan. Bagus bagus. Ya kan, singkat cerita terjadilah peristiwa tersebut, Mhm. akhirnya apa yang terjadi, kan kita, apa kan, merasakan, "Oh ini hilang, ini." Mmm. Kalau kita terus meratapi, malah jadi sedih, galau, ngaruh Mhm. nggak ke pekerjaan yang lain? Ngaruh, Karena jadinya nggak momen. nyaman, Mhm. kualitas kinerja jadi Mhm. nggak bagus, ya kan. Coba kalau kita langsung melewati sebuah level. Jadi gini Kang Barko, setiap manusia Mhm. ketika dihadapi sebuah masalah, ataupun sebuah Mhm ujian, mhm. apa respon pertama rata-rata setiap manusia? Pertama, kalau masalah besar katakan, oke, Iya, langsung sedih kan, sedih, ya kan, ada lagi kesal, kesal, ya kan, ada lagi menyesal, menyesal. kenapa nggak saya gini aja, Itu tuh. kenapa nggak disimpannya di sebelah sini aja, Mmm. bla 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 bla, Mhm kan mhm. gitu kan. Terus apalagi akhirnya mulai, kalau nggak menerima terus efeknya ke badan, jadi sakit dan Nah, lain-lainnya gitu kan. Tapi ujung-ujungnya apa aja coba? Kalau kita mau tetap menjalani kehidupan tersebut, menerima kan. benar Karena ujung-ujung udah terjadi udah kan, terjadi, ya mau udahlah. usaha Mhm apapun bla mhm. bla bla, akhirnya apa? Ujung-ujungnya menerima Menerima. apapun yang terjadi. Nah sekarang, kalau udah tahu ilmunya, bahwasanya proses ketika hamba Allah, ketika pribadi Mhm. menghadapi sebuah masalah adalah seperti itu, kenapa nggak langsung aja ke level tertinggi, yaitu apa? Penerimaan. Penerimaan, itu kuncinya, ya benar Yes, benar. kalau kita sudah mampu penerimanya dengan tenang, walaupun faktanya masalah itu masih ada, ujian seperti itu masih ada, setidaknya step awal aman. Mmm. Dihadapi itu apa? Rasa tenang, Mmm. rasa nyaman. Kan yang diharapkan oleh manusia adalah rasa tenang. Tenang, nyaman, bener. Dan Allah memanggil pun setiap manusia adalah, "Hai jiwa-jiwa yang tenang." Kan nggak ada, Nah. "Hai jiwa-jiwa yang bahagia." Yang apalagi jiwa-jiwa yang seru, kan nggak ada. Jiwa-jiwa yang unik Iya, enggak kan? jiwa-jiwa yang unik kan nggak ada, Mhm. tapi di dalam Quran mengatakan, "Hai jiwa-jiwa yang tenang." Benar. Itu adalah titik puncak kehidupan manusia, adalah jiwa-jiwa yang tenang. Nah, Mmm. bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan seperti itu, masalah seperti itu? Ya udah langsung level atas, penerimaan. Ikhlas Penerimaan, apapun yang ikhlas. Allah kasih. Nanti juga kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, Hmm. nanti diganti lagi dengan Iya, jauh yang lebih baik iya. gitu. Memang butuh proses Mas Mhm Berko ke arah sana mhm. kayak gitu. Tapi bisa nggak? Bisa. Orang lain bisa. Ada kan pribadi-pribadi Benar seperti benar itu, benar. kita juga bisa. Karena setuju kamu daripada kita malah musingin Iya, masalahnya, diratapi, "Aduh, mobil gua iya. hilang, aduh, motor gua hilang." Ujung-ujungnya. Ujung-ujung malah nambah stres kan, selesai Iya. enggak. Mhm. Ya udah gitu, usaha lagi aja, kerja lagi Ya, nggak apa-apa gitu. betul, setuju Setuju banget. sih, bener bener. Tapi soal penerimaan, soal rezeki tadi gitu kan, Hmm. soal kita menerima apapun yang Tuhan kasih Ya. untuk kita. Tapi kadang kita sebagai manusia gitu, oke kita menerima, tapi kadang kita tidak menerima hasil pencapaian orang lain, ya kan? "Oh si Oh, itu mah usia 20 udah beli mobil, gua masih gini-gini aja hidupnya. Gua 20 tahun atau 25 nggak punya mobil, gua 30 tahun tuh temen gua udah punya rumah 1 miliar, gua masih gini-gini aja." ya. Ya, punya perasaan iri atau mungkin nggak iri, tapi kesal dengan pencapaian orang lain, "Kenapa gua kok gini aja dia gitu?" Gitu. Nah, gimana nih Kak Agung soal hal kayak gitu?
Pertama adalah harus paham dulu apa makna hidup, kalau Hmm. menurut saya ya. Karena gini, kalau kita masih bergelut ke permasalahan Mhm. yang tadi Kang Barko sampaikan, Mhm. maka hidupnya nggak bakal tenang terus. Kenapa? Karena Hmm. kan mempermasalahkan terus rezeki yang dia dapat Mhm. tidak sama dengan yang lain. Mhm. Sedangkan Allah kasih rezeki itu kepada setiap hambanya itu ada yang dicairkannya cepat, Ah, ada yang dicairkannya lambat, ya lambat. kan? Kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita masih mempermasalahkan hal itu, ya kan, dalam arti orang lain Mhm. lebih cepat punya mobil dan lain-lainnya, dia nggak bakal tenang kembali lagi, gitu Mhm. loh. Jadi menurut saya tentang hal itu, cukup kita introspeksi diri. Kenapa Mhm. rezeki kita belum dilayakkan untuk Mhm. sebesar itu? Tadi, Mhm. luaskan kapasitas Kapasitasnya. diri, ya kan? Syukuri apa yang Allah kasih. Apakah kita sudah berbuat baik kepada orang lain atau malah Mhm. menzalimi orang lain? Hmm. Ada yang namanya bank semesta. Apa Kang tuh? Barko tahu bank semesta? Jadi gini, bank semesta adalah sesuatu bank yang dimana tidak terlihat. Hmm. Ketika kita berbuat baik kepada si Ah, fulan tidak membalas kebaikan, nanti kebaikan kita pun sama Allah dikumpulin dulu di oke. bank semesta. Oh, Bank Semesta. Jadi nanti ketika kita membutuhkan sesuatu, nanti akan dicairkan tuh lewat jalan yang lain. Kenapa? Ah. Karena kita sudah berbuat baik dan sama Allah tampung. Hmm. Sama juga ketika kita menzalimi orang orang tersebut nggak ngebales kezaliman kita, jangan senang dulu, simpan dulu di bank semesta kezaliman tersebut. Nanti kalau Oh, kita wih. berbuat jahat, Allah siapkan juga Ah. balasan-balasan lainnya. Kenapa? Tadi berhubungan dan makna bank semesta ini adalah Allah yang Maha melihat Hmm. hambanya ini. Dan itu semua untuk apa? Untuk hikmah agar setiap manusia ini bisa belajar dari setiap peristiwanya, dari setiap apa yang dia Hmm. jalaninya. Kayak gitu. Setuju banget sih Kak Agung. Itu menarik sih terkait Bank Semesta tadi Iya, kan. Apa yang kita berbuat baik itu dikumpulin, nanti mhm, dibalas pada saat waktu yang tepat gitu kan. tepat, kayak gitu. Jadi tenang aja. Hmm. Misalkan gini, eee, kita punya saldo sekian di Hmm. ATM kita, ya kan. Terus kita datang ke ATM, kita mau ambil uang nih, ternyata pas ditarik kurang. Yang Hmm. kita inginkan misalkan 15.000, taunya Hmm. cuma ada 100.000. 100.000, Kurangnya berapa? 400. 400.000 kan. Ah, si 400.000 ini, ya kan kurang nih. Mhm. Ya, ya udah tenang aja kalau kita sudah berbuat baik ke yang lain nanti Allah hadirkan lewat yang penting sabar. Iya Ada yang ya. cepat dicairkan, ada yang enggak. Ya gitu. Seperti itu Kang Setuju Barko. sih soal 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 yang kayak gitu sih Kak Agung. Kalau Mhm. kita bisa menerima seperti itu, misalkan kita berbuat baik kepada A, belum tentu cairnya dari situ, bisa dari jalan yang lain. Yang lain. Kayak aku waktu itu dapat job satu dari job event ini, Mhm. bayarannya nggak terlalu gede. Mhm. Dan waktu karena butuh ya udah diambil deh. Gitu. Iya. Tapi totalitas sampai Tetap kerja bagus kerja. bagus, Nah, puas, heeh. puas dari job itu yang bisa ngedatangin aku dapat job dari kementerian. Ada Iya. orang yang lihat Kang bagus. Kau nanya kan dapat job dari tahu aku dari mana? Dari event yang kemarin Kak. Itu dan jobnya aku bisa dapat sampai 10 juta waktu itu. Iya gitu. Ternyata kan memang memang ketika kita berbuat baik kepada A belum tentu A yang ngasih bisa jadi B atau C dan D. Yang penting kitanya harus tetap positif. Yes, Luar biasa begitu sekali. Kang Barko. Gimana teman-teman saat inspirasi sekali kan? Masih aman? Dan Kagum kita lanjut. Tadi udah Yes. bahas tentang gimana cara kita bersyukur terhadap Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih rezeki Amin. buat kita. Betul. Ada nggak sih hubungannya nih Kang Agung? Ini Ya. kadang Genji juga ngalamin hal-hal yang kayak frustasi doa gua nggak dikabul atau segala macam gitu. Oh. Nah, ada nggak sih hubungannya terhadap kedekatan kita sama Tuhan terhadap karir kita gitu? Ada nggak sih Hmm. kayak semakin kita dekat sama Tuhan, rezeki kita semakin lancar. Semakin kita dekat Hmm. sama pemilik semesta, maka akan dimudahkan hidup kita. Nah, aku pengen ngebahas itu. Gimana? Sudut pandang Kak Agung. Kalau sudut pandang saya sih gini, kalau ditanya apakah ada hubungannya antara karir kita, pekerjaan kita dengan kedekatan kita kepada Allah terkait dengan rezekinya, Mhm. ya jelas itu ada. Karena kan yang memberi rezeki adalah Allah, ya Mhm. kan? Wasilahnya itu lewat mana? Lewat pekerjaan kita. Mhm. Tapi kembali lagi, banyak nggak orang atau ada nggak orang udah deket sama Allah, malah rezekinya tetap seret, Nah ya itu kan? ya. Bahkan sudah sabar, sudah Mmm. level aktualisasi diri, tapi tetap Allah uji dengan Mmm. hartanya, dengan keluarganya, Mmm. dengan anak atau Mhm. istrinya. Kan Mhm. banyak kan? Banyak banget. Nah, artinya apa? Itu semua sudah kehendaknya, yang dimana setiap manusia harus belajar dari kehidupannya.
yang dimana ketika misalkan itu terjadi dirasakan oleh setiap seseorang, Mhm. jagalah yang namanya kualitas respon. Jadi kalau saya Mmm. tidak mempermasalahkan terkait dengan hubungan, kalau itu udah jelas mempengaruhi. Tapi ketika Allah uji, udah banyak nih Mhm orang mhm mhm. dekat sama Allah, ibadahnya rajin, Rajin. heeh, tapi tetap rezekinya misalkan seret. Mhm. Siapa tahu memang rezekinya beliau nanti kelak dibalas oleh Allah adalah jannah, surga. Mmm. Ya kan yang dunia Kekal. mah ya Allah, ya kan ibarat air laut yang begitu luas ditempelkan apa telunjuk kita, kita angkat satu tetes ini adalah dunia. Kecil Sebesar ya. apapun harta itu ukuran dunia itu seperti itu dalam Mmm. hadis mengatakan. Nah, artinya pribadi-pribadi yang Allah uji padahal dia udah taat kepada Allah tapi masih rezekinya seret, kita nggak tahu Allah tuh udah siapin surga buat beliau dengan Mmm. kesabarannya. Berarti lu nanti rezeki bahagianya di surga itu Iya, selamanya, iya malah forever kayak kan? gitu, kita nggak tahu gitu Kalau loh. di dunia dikasih paling lu cuman setahun atau 10 tahun, Iya, kan sebentar. Kalau seperti di itu. akhirat lu selamanya gitu kan, Seperti itu, bener bener. malah itu Masya Allah, Mhm begitu mhm. ahsan gitu loh. Jadi maksudnya Mmm. gini, saya merespon ini Mhm mhm. dengan cara yang berbeda ya Kang Barko jadi Mhm. punten. Nah, tujuannya apa? Biar kita lebih luas dalam memahami kehidupan Mhm. ini. Kenapa? Karena dunia ini begitu luas, bahkan rezeki Allah begitu Mhm luas, mhm. pemahaman-pemahaman Allah atau Tuhan Yang Maha Esa juga begitu luas, yang dimana kita manusia begitu kecil dan Mhm. kita harus pandai sekali mencari hikmah-hikmah itu semua dalam Mmm. kehidupan. Setuju setuju. Kayak gitu loh. Jadi, eee, sudah kita taat, sudah kita baik, sudah melaksanakan pekerjaan yang begitu bagus, Mhm. tapi faktanya kok hasilnya nggak sesuai harapan, Nah ya itu. kan, pengen sesuai harapan, udah terima. Mmm. Kita kita sudah menjalankan sunatnya, Mmm. yaitu ikhtiar dengan baik, tapi Mhm. hasil belum maksimal, nggak apa-apa, terima dulu. Mmm. Udah terima, sabar dulu, nanti Mmm. Allah akan kasih lewat yang lain. Kenapa penyebab itu terjadi? Contoh, Oke, menarik kita nih. misalkan masuk ke dalam rumah nih, ya kan, Mhm mhm mhm. rumahnya dipagar, Mhm. ya, dipagar, ada garasi lah Mhm katakan. mhm. Oke, ketika mau dibuka garasinya, uh, susah macet, Mmm. tarik lagi, Mmm. susah macet. Taunya garasi orang. Ya bisa kayak Lanjut gitu. lanjut. Tapi kalau ini jokesnya bukan itu. Bercanda. Susah macet, taunya pas dicek di bawahnya ada batu yang menghalangi. Oke. Pas diambil batunya, tek, dibuang, terus tarik lancar. Nah. Nah, batu ini adalah penghambat, penghalang, Mmm. hijab yang ada dalam kehidupan kita. Yang kita nggak sadar apakah hubungan kita dengan ibu kita baik atau Mmm. tidak. Komunikasi kita dengan saudara, keluarga, sahabat, teman baik atau tidak. Kita nggak tahu ada yang merasa dizolimi, yang nggak ridho dengan kita. Itu menjadi sebuah penghambat sehingga Mmm. penghasilannya agak lambat ataupun harusnya dapat income sekian dengan gara-gara kita punya Mmm. ketidakbaikan, Allah nggak ridho, hamba Allahnya nggak ridho, akhirnya dikurangin gitu loh. Mmm. Jadi kalau saya pribadi, kita tidak bisa mengatur eksternal. Mmm. Yang bisa kita atur adalah internal diri kita. Oke. Apalagi manusia. Manusia Betul. itu adalah makhluk fleksibel, Mhm. ya kan? Yang dimana nggak bisa tuh kita kunci harus maunya kita Mhm seperti mhm. harusnya kayak kita harus sama harus maunya seperti kita nggak bisa, ya kan? Setuju. Cukup kita respon dengan baik. Semakin baik respon kita, maka semakin baik pula kualitas kehidupan kita, Oke, semakin baik respon kita, maka semakin baik kualitas kualitas hidup kehidupan kita. kita. Dicatat quotes-nya bagus banget tuh. Ya Alhamdulillah. karena kadang kita kan suka rewel gitu, intinya di situ Iya, sih, rewel-rewel, akhirnya sibuk sama protesnya bukan sama prosesnya kan. iya, dan Jadi tanpa progres akhirnya, iya bener, ya kan? hanya ngeluh aja di rumah, Iya, "Anjir hidup gua gini-gini amat." Ya kerja lu jangan diem, jangan ngeluh aja gitu kan. Lakukan kurangi hal-hal yang protes, ya kan? banyakin proses. Tingkatkan Proses. progres dan akhirnya sukses. Nah, Di luar gitu. luar biasa sekali, luar biasa. Tapi, terkait dengan, yang kita bahas tadi, kita kan harus tetap ada ikhtiar dan di samping Iya, ikhtiar adalah jelas. ada doa juga kan yang paling Ya, penting itu banget. Nah, gimana cara kita bisa, mengkombinasikan kedua itu, antara usaha dengan doa kita gitu? mengkombinasikan Mhm, antara usaha dengan doa. mhm, Ya, gini, setiap kita berusaha, mhm, setiap kita berikhtiar yang sifatnya itu mhm, teknis, oke, kalau ingin dilancarkan maka diiringi dengan doa. mmm, Karena doa ini bagian dari dari rumusnya, mhm, formulanya bagi saya. Dan
kalau saya pribadi, doa yang saya rasakan itu amat berpengaruh terhadap project, Mhm. terhadap dapat job dan lain-lain adalah ridho seorang ibu. Oh, ridho seorang. Ah, ridho seorang ibu atau orang tua kita. Karena dengan ridho seorang ibu, Mhm. orang tua, maka itu akan mempengaruhi step ke berikutnya, Mmm. gitu loh. Doa ibu ini, ridho ibu, masya Allah, saya rasakan sangat-sangat mempengaruhi. Muliakanlah seorang ibu bagaikan ia ratu, Mmm. maka rezeki kita pun seperti raja, Penting gitu. banget. Jadi salah satu amalan biar usaha kita lancar dan Hmm, rezekinya lancar adalah mm-mm. dari doa, salah satunya adalah doa ibu tadi kan. Iya, Itu penting banget, berarti kita harus jaga hubungan kita sama mm-mm. orang tua ya Iya, kan, sama keluarga kita juga termasuk, dan sama teman-teman kita biar kita iya, tuh baik selalu ya, apalagi sama orang tua atau seorang ibu, doanya mm-mm. sangat powerful banget. Masya Allah, Bahkan banyak juga kejadian dalam hidup aku memang iya, job-job itu yang datang atau kesempatan-kesempatan baik itu yang bikin kita jadi makin punya value atau karir kita naik, memang dari doa ibu sih yang powerful setuju banget kan? sampai kuat, setuju banget. Iya, Tapi, selain dari itu ada nggak sih amalan mm-mm. khusus? Kadang kalau sharing sama, eee, Amalan ustad-ustad khusus. aku ya atau juga sharing sama teman-teman Udah MC. kayak podcast sama Habaib nih kayaknya. Masya Masya Allah Allah. ya. Saya udah celana sarungan Oh nih. baik, Beli di keranjang baik. kuning di bawah ya. Siap, 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 siap. Oke, sampai Amalan, lupa gue kan. amalan ya. Jadi, kadang-kadang kan kalau, aku juga nih termasuk ngamalin banget kayak pengen MC di sini, sholawatin, pengen beli ini, sholawatin. Nah, menurut Kak Hmm, Agung gimana? oke. Saya belajar dari beberapa Gus ya atau Mhm, beberapa ya asatiz lah ya oke. di Gus Indonesia. yang ngeledek tukang Ah, es, oh bukan bukan, oke lagi, lanjut. mohon izin. Ya makin viral nanti ya. Beliau sudah bertaubat kok, Oke, sudah minta kita maaf. Gak lanjut. usah dibahas Oh, lagi, iya mohon iya izin iya. ya. Atau Ini nih yang menyebabkan penghambat-penghambat rezeki. oh, maaf, Pak. Soalnya kalau denger Gus-Gus, Iya, Agus iya, kayaknya iya, gini. iya. Ini yang katakan kan gak semuanya kayak Iya gitu iya, betul. kan, ya kan, Oke, seperti kita itu. kita balik ke topik. Baik, Gimana? iya, iya, iya. Artinya amalan kan, Mhm, amalan. Ya, kalau saya sih jujur ya, sampai detik ini yang sifatnya amalan saya, yang saya mhm, lakukan hal-hal positif adalah ya tadi, bagaimana kita memudahkan urusan orang lain, mhm, ya kan, membantu orang lain selagi kita mampu. Kedua, kita ada rezeki, sisihkan untuk berbagi, kayak mmm, gitu loh. Itu sih amalan saya gitu, itu aja sih Kang Barko, nggak ada yang khusus banget, paling mamah nih, ibu yang mhm, tadi kalau ibu datang ke rumah, saya gimana caranya dengerin keluh kesahnya, mmm, hadir sepenuhnya, ya kan. Beliau cerita bagaimana caranya handphone disimpan gitu kan, sama halnya ya kita punya istri gitu mhm kan, mhm, tolong dikondisikan, dengerin maunya beliau atau apa, dengerin gitu, gitu. Memang saya juga masih tahap belajar mhm, tentang hal itu karena kan kesibukan pekerjaan mhm, sama serunya bagaimana konten-konten di handphone ya kan. Nah, bener, kita sebagai laki-laki memang harus fokus gitu loh, seperti itu. Dan amalannya nggak wah-wah banget gitu, mhm, paling itu aja sih Kang Barko, intinya, bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang memudahkan orang lain, mhm, membantu orang lain, ya kan. Kita punya rezeki, berbagilah, rezekinya mhm, itu, kita punya kebahagiaan, berbagilah kebahagiaan itu dengan cara apa, tadi berbagi mmm, dan lainnya. Dan ada orang tua kita yang hadir, kita mhm. dengerin dulu kesannya atau apa, kita ada rezeki juga orang tua dulu kita berikan dan lain-lainnya. Itu sih Kang Barko, Luar gitu. biasa. Gini Kak Agung, Ya, yang disampaikan tadi benar-benar, sangat powerful banget, apalagi mhm, soal konsep kita, ketika kita berbagi, ya pasti kita akan diberi lagi kan. mhm, Kan filosofi terima kasih kan. mhm, Kita juga menerima, kita juga harus ngasih gitu. iya. Nah, untuk Kang Agung sendiri, rahasia Kang Agung selama ini sehingga alhamdulillah dikatakan Kang Agung ngisinya banyak di luar kota atau di daerah-daerah juga, dan banyak Kang Agung dipercaya sama orang-orang untuk meng-handle acaranya gitu kan, entah itu jadi pemateri atau jadi MC, bahkan wedding planner gitu. Sebenarnya rahasia apa yang Kang Agung lakuin sehingga Kang Oh, Agung bisa dapat banyak job gitu atau dapat banyak rezeki gitu? rahasia apa? Mhm, Oke, ini sih pertanyaan-pertanyaan yang memang, apa ya, saya lihat, lebih dalam memang mhm pada mhm, diri saya. Nah, saya akan terbuka nih mhm, ya kepada Kang Barko dan juga teman-teman.
apa namanya? Jago cuap. Jago cuap, teman-teman pencinta jago cuap apa nama Sobat fansnya? cuap. Sobat cuap ya. Pakai C ya, mohon izin jangan pakai S. Kalau Nah, beda pakai S lagi ya. beda. Nanti KPK turun tangan. Nah, Sobat suap ya, dong. baik ya. Eh apa ya? Saya sebenarnya bingung jawab hal ini karena ini bagian dari kehendaknya, bagian dari eh, Tuhan Allah SWT yang memilih gitu kan, seperti itu. Mungkin orang kenapa mau mempercayakan ya karena orang percaya dengan kami, dengan kita gitu kan. Terus yang kedua kita bekerja dengan tulus, totalitas bukan formalitas dan profesionalisme dalam bekerja sih. Nah, dari situ kan orang tahu, akhirnya orang percaya lagi sama kita, ya kan nanya kita. Nah, itu sebagai eh hablum minanasnya ya, sebagai manusianya yang dimana konteksnya adalah ikhtiarnya. Ya kembali lagi, kalau saya keyakinan, udah keyakinan biarkan Allah yang menggerakkan kayak gitu. Itu sih yang menyebabkan banyak job atau apa. Kita benar dulu, yakin dulu bahwasanya yang ngasih rezeki adalah Allah, bukan yang lain. Jadi tidak ada menuhankan selain Allah gitu. Kalau sudah benar itunya, insya Allah ketika kita sulit pun nanti Allah juga kasih lagi. Cuman butuh waktu sebentar aja kok, sabar aja dulu gitu. Kalau yang aku rasakan ya. Nah, setelah itu baru kualitas dalam bekerja, ya kan? Kualitas dalam bekerjanya, klien tuh ngerasa puas, benar kerjanya, ya kan? Apalagi kalau orang yang bicara ke Kak Agung, sebagai beliau kan sebagai klien dari pemerintahan, Kak Agung mah tinggal komunikasi kepada semua orang baik, ya kan? Bilangnya kayak gitu. Kerja yang benar, udah bakal banyak job gitu. Saya tangkap itu 2 poin itu. Komunikasi yang baik dalam arti apa? Ketika ada vendor ngundang sama kita, ternyata vendor ini qadarullah budgetnya sekian. Kalau memang kita luang ya udah bantu aja. Toh yang kita miliki adalah titipan dari Allah, kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam MC, kemampuan dalam berbicara, memberikan nasihat, ya kan? Ibarat secara operasional itu berbeda dengan orang-orang yang buka usaha kuliner, ya kan? Butuh modal ini kita, yang penting sehat, kuat dan lain-lainnya. Udah Bismillah kan jalan. Nah, jadi jangan terlalu repot, jangan dibikin repot karena saya rasakan vendor-vendor pun ketika dibikin repot oleh talent, mereka pun ada rasa siapa loh sih rasanya gitu loh. Jadi tenang aja. Terkecuali pilihan juga ya, terkecuali memang ya kita sudah merasa sudah namanya gitu kan sudah rame dan lainnya, itu pilihan sih. Memang saya juga hargai orang-orang yang merasa sudah ini itu hargai itu pilihan gitu loh. Jadi intinya adalah kalau tentang rezeki ini keyakinannya dulu dibetulin. Udah nggak kemana-mana lagi. Kalau aku keyakinannya aja dulu betulin, setelah itu ikhtiarnya secara hablum minanasnya juga baik, bagus, orang menerima kayak gitu. Seperti Nah, itu. terus menerima tadi dan gimana caranya biar kita tuh bisa menerima. Ini penting banget soalnya kadang susah untuk menerima gitu Kang Agung. Kayak pasti apalagi namanya Gen Z, anak muda ataupun mungkin ya banyak orang juga yang Gen Z, anak muda? Gen Z. Kelihatan sih G-nya ada memang. 4 Z tidur ya. Iya, berarti 4G ya. Sinyal dong gue. Baik. Gimana sih caranya kita biar bisa menerima apapun hasil yang kita dapatkan ataupun apapun yang diberikan Tuhan. Gimana sih cara nerima mau lagi terutama gini, kalau kita nerima kebahagiaan gampang banget ya. Kalau kita nerima rezeki gampang banget senengnya. Kita nerima banyak job mau diterima. Nah, masalahnya ketika ujian nih gak semua orang bisa nerima. Kumaha caranya biar kita bisa nerima gitu. Jelas, siapa sih Kang Barko yang mau merasakan rasa pahit sebetulnya? Ya kan? Benar. Tapi lihatlah rasa pahit itu memiliki sebuah hikmah, memiliki sebuah obat yang mujarab untuk penyakitnya yang ada dalam tubuhnya. Ya kan? Karena enggak semuanya kebahagiaan itu, ya kan, aslinya adalah bahagia terus. Malah ujung-ujungnya orang tertawa terus, diakhiri apa? Dengan apa? Tangisan justru. Malah orang dengan menangis, ya kan, terseduh-seduh karena Allah berikan ujian, terus kita menerima, nanti Allah kasih kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau kita hidup di dunia ini tidak luput dengan kebahagiaan, kesedihan. Ada kesedihan, ada kebahagiaan. Itu dunia. Kalau mau bahagia terus, nanti di surga itu bahagia terus. Kalau mau sedih terus, nauzubillah, silakan masuk neraka. Oh, tidak. Ya kan? Betul. Jadi ini tuh simpel sebetulnya. Simpel ya. Menyadari apa makna hidup.
Kalau di dunia itu pasti ada kesedihan, ada kebahagiaan. Hmm. Selesai. Tugas kita adalah bagaimana meresponnya. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk menerima Kak Agung ketika rasa sakit, rasa pedih? Ya sekarang maknai dulu makna hidup yang tadi, ya kan? Ada Benar-benar. kebahagiaan, ada rasa sedih di dunia ini. Benar-benar. Kalau Kayak aku gitu. dapet ini Kang Agung pernah dengar quotes-quotes di TikTok juga yang nyampein bahwasanya tuh ada kata-kata yang bagus banget. Semua itu pasti berlalu. Sedih, semua itu pasti berlalu. Betul. Seneng, semua itu pasti berlalu. Nggak Ya. selamanya seneng. Sedih, nggak selamanya juga sedih. Ya, Mm-mm. kita harus paham itu kan. Ya, Ketika kita lagi dunia. sedih, ya nggak selamanya sedih. Kayak hujan ya, nggak selamanya hujan. Ada Ya, cerah, ya, ada hujan, ada cerah, ada hujan gitu. ya. Bunga yang mekar, Mm-mm. bunga yang mekar itu akan memperlihatkan keindahnya pada waktunya, Setuju. ya kan? Benar-benar. Ketika matahari itu terbit, maka bunga Ah. itu akan memperlihatkan keindahannya. Ketika matahari itu terbenam, bunga itu akan menguncup. Jadi bahagia itu ada saatnya, sedih itu ada saatnya. Betul. Bahagia itu ada saatnya, sedih juga ada saatnya. Iya. Bunga tahu dia kapan muncul. Dan Iya. tunggu juga bunga-bunga BCA Mandiri Anda muncul. Luar biasa ya. Mohon izin itu riba. Oh iya, riba. Ekonomi syariah. Oh, sorry. Ngomongin Nanti ada bunga-bunga sesi ada khusus. menteri. Ada sesi Kayaknya kita khusus. nanti bahas. Gue tuh pengen penasaran. Kalau ini rame, gue pengen ngebahas Iya. tentang konsep riba untuk job-job MC ya. Iya, benar. Itu ada. Ada banyak. Boleh, menarik. Gimana cara kita menerima ini job Iya. bener apa enggak gitu kan. Gini, Master of Ceremony dalam perspektif fikih muamalah. Bisa itu nanti Dalam kita fikih muamalah. bahas. Iya, Bagus banget tuh. boleh. Oke, makasih Kak Agung Ya. untuk sharing kali ini. Sangat daging banget. Amin. Karena tadi kita udah dikasih daging bakso ya sama Kak Agung. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Amin. teman-teman. Buat teman-teman kalau dikira ini positif ya di-share Ya. konten ini ke banyak orang. Dan kalau teman-teman pengen kepo lagi kira-kira untuk ngebantu karir kita biar lebih bagus, kita bahas apa lagi. Karena sebenarnya ketika kita kerja apapun, dari ya mau jadi MC dengan skill job kita untuk kita bisa ngasilin cuan, ya tidak lepas dari konsep yang namanya rezeki juga kan. Betul. Selain kita nanti belajar cara gimana MC yang bagus, cara gimana public speaking yang bagus, Ya. gimana caranya usaha yang bagus, lepas dari itu kita juga harus sadar konsep penerimaannya juga. Karena itu pondasi. Fondasinya. Yang kita lakukan terkait dengan MC yang bagus, pembicara yang bagus, pengetahuan yang luas, itu adalah teknis kan? Yang dimana bisa dilakukan oleh manusia. Betul. Tapi kalau dia masih belum selesai dengan apa yang di dalamnya, apa yang diyakininya, yang nggak terlihat, tapi ini fakta nyata dirasakan. Dan ini bagian dari hablum minallah yang punya diri kita. Maka itu harus selesai dulu. Ibarat sebuah bangunan. Coba lihat Kang Barko, lihat bangunan ini, rumah ini. Rumah ini bisa berdiri itu kenapa? Karena adanya sebuah pondasi. Kalau pondasinya kuat, apapun yang dibangun di atasnya, insya Allah aman. Tapi maaf, kalau pondasinya rapuh, lemah, sebagus apapun yang dibangun di atasnya, bakal nggak aman. Bener. Ya, Bakal goyah. gitu dulu. Jadi kita perbaiki dulu keyakinan kita, tauhid kita, ya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memudahkan ini semua, siapa yang mengatur ini semua. Hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Masya Allah, jamaah. Jamaah, Masya Allah, luar biasa sekali Kak Agung. Poin-poin yang sangat penting banget dan ini sangat manfaat banget. Khususnya sebenarnya aku podcast ini sekalian pengen belajar juga kan. Sama-sama. Tentunya apalagi dengan konsep menerima rezeki, biar rezeki kita semakin lancar, biar job kita makin bagus lagi, karir kita makin oke lagi. Kak Agung boleh dong kasih tips buat teman-teman biar teman-teman semangat untuk mencari atau menjemput rezekinya, semangat berkarir tanpa pusing dengan sana sini, tanpa pusing membandingkan dirinya dengan orang lain dan lain-lain sebagainya. Silakan Kang. Siap. Saya tanya dulu. Adakah kereta yang menjemput para penumpangnya? Yang benar apa? Kereta yang menjemput para penumpangnya atau penumpang datang ke stasiun kereta? Saya tanya. Datang ke stasiun kereta. Yes. Karena kereta ini punya tujuan yang jelas. Oke. Karena kereta ini memiliki mesin yang aman. Kereta ini memiliki tempat yang nyaman. Sehingga penumpang datang ke kereta.
Artinya kereta ini dihampiri oleh rezekinya. Bukan kereta yang mencari rezekinya. Oke? Bayangkan kalau ada kereta datang ke perumahan-perumahan cari penumpang. Susah. Yang ada ketua RT komplain, Iya, merusak jalan. bener. Rusak rumah malah. Malah rumah, ya kan? Tapi faktanya adalah penumpang datang ke stasiun kereta. Karena kereta ini memiliki tujuan yang jelas, mesin yang aman, tempat yang nyaman. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita punya harapan, punya tujuan hidup yang jelas, maka step awal sudah aman. Oke. Yang kedua, kereta ini punya mesin yang aman. Mesin yang sehat. Sama diri kita juga. Kita punya perilaku yang baik, gerak-gerak dan lain-lainnya, tujuan bekerja dengan baik. Betul? Oke. Dan tadi ya, nyaman, aman, dan jelas tujuannya. Maka rezeki pun akan menghampiri kita. Kita mau nggak datang ke kereta, dan ternyata kereta ini di beberapa kilometer ke depan akan anjlok. Kita nggak mau kan? Ya kan? Kebayang kan? Taruhannya adalah nyawa. Betul sekali. Nah, sekarang sama kita juga bergeraklah di jalur yang benar. Melangkahlah di jalur yang benar. Maka tujuan yang kita harapkan Allah izinkan untuk kita rasakan. Luar biasa banget. Gitu. Jadi saya memaknai tentang makna kereta itu. Insya Allah dengan kita memaknai kereta itu, maka apapun yang kita harapkan, apa yang kita punya tuju, ya, dengan bergerak dengan jalurnya, lakukan yang terbaik, do the best, bukan merasa diri ini paling baik. Insya Allah segala apapun yang kita harapkan, Allah mudahkan, Tuhan mudahkan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kang Agus atas sharingnya. Kang Agung luar biasa sekali. Dan itulah teman-teman obrolan yang daging banget dari Kang Agung. Intinya tadi kita harus punya tujuan yang jelas dulu diri kita mau jadi seperti apa, mau kasih manfaat apa buat orang lain. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dan buat teman-teman, kira-kira siapa lagi yang harus gue undang? Boleh komen di bawah. Thank you. Sampai jumpa lagi. Jago cuap, bikin cuap, jadi cuan.